Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi kataba alaina as-siyam linakuna minal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu yang mulia, seperti yang kita pahami bahwa esensi puasa itu adalah al-imsak atau imsak, yaitu diharapkan kita mampu mengendalikan, mampu menahan, mampu mengontrol hawa nafsu kita. Pada kesempatan yang baik ini, dalam tempo yang terbatas tentunya, saya ingin lebih fokus pada nafsu amarah. Nafsu amarah ini itu hampir terjadi di lingkungan kita setiap saat. Tetapi dengan kita berpuasa, itu biasanya kita aman mengendalikan nafsu itu. Ketika kita berpuasa, kita sadar sepenuhnya bahwa kita tidak boleh marah. Dan kita pahami tentu bahwa puasa ini adalah satu ibadah yang sangat luar biasa karena melahirkan ibadah-ibadah yang lain. Dan kemudian kita dengan penuh kesadaran untuk melakukan kontrol, melakukan pengendalian terhadap diri kita. Semoga kemampuan mengontrol ini kemudian terbawa di luar bulan Ramadan. Sebab marah ini itu memang sangat sulit sekali untuk kita redam. Karenanya kemudian orang yang mampu menahan amarah itu tidak dianggap sebagai amalan yang istimewa, tidak. Tetapi Rasul bilang la taghdab walakal jannah. Itu langsung dihadiahi surga bagi orang yang mampu menahan amarahnya. Tapi pada kenyataannya kita di luar bulan Ramadan itu kadang begitu mudah kita marah terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak-anak kita khususnya. Kita seakan punya hak bahwa kita punya kuasa untuk marah kepada anak-anak kita atau kepada istri kita. Saya ingin memberikan satu contoh dampak marah suami terhadap istri. Sebuah penelitian yang dilakukan Dr. Boyke bahwa tingkat kepuasan istri terhadap suaminya itu rupanya rendah sekali. Hanya sekitar 30%, 35% paling banyak. Dalam hal ibadah dengan suami. Saya menonton di TV dan tertarik dengan pernyataan beliau, lalu kemudian saya lakukan penelitian ulang dalam rangka mengkonfirmasi itu. Saya sadar bahwa ini sangat ilmiah karena ini adalah penelitian. Tetapi saya ingin membuktikan secara langsung. Saya lakukan penelitian, Pak, lokasi kami se-Sulawesi. Kebetulan saya bertugas untuk keluar masuk kota, kabupaten kota untuk melakukan tugas, sehingga saya juga sambil melakukan penelitian ini untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan beliau itu benar. Maka yang pertama saya tanyakan kepada ibu-ibu, betulkah hasil penelitian ini bahwa tingkat kepuasan kita terhadap suami ini di seluruh Indonesia? Rupanya ibu-ibu berkata yes. Tingkat kepuasan kami seperti itu. Berarti ini kan kebahagiaan jauh sekali. Nah, tentu beliau dalam perspektif keilmuan beliau. Nah, kami ingin tahu ini ada apa, kenapa seperti itu. Rupanya
Istri itu Pak, ketika bermasalah pikirannya, apalagi hatinya, maka pada detik yang sama itu nafsunya mati terhadap suami. Ini ilmu ini banyak tidak dipahami suami sehingga kadang kita seenaknya marah. Jadi ketika kita marah terhadap istri, istri itu kendati pun ia bermandikan berlian, itu seketika nafsunya mati Pak. Dan tidak punya daya untuk melakukan itu. Kita bisa cek nanti kalau kembali ke rumah dan tanyakan ke istri kita. Jangankan istri dimarah. Ibu-ibu banyak yang senyum. Benar apa betul ini Bu? Betul. Ini ilmiah Pak. Dan sampai hari ini belum ada ibu yang membantah itu. Dan sayangnya ada banyak suami yang tidak paham itu. Rupanya kata Nabi, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, karena pasti orang yang tidak marah itu mendapatkan surga dunia dan surga akhirat. Sebaliknya ketika kita menjadi pemarah, maka kita tidak akan mendapatkan surga dunia dan surga akhirat. Kira-kira begitu. Jangankan istri kena marah Pak. Dengan istri kita berdiskusi, diskusinya nyaman ini, awalnya nyaman. Nyaman berdiskusi. Diskusi itu berubah menjadi debat. Pada detik diskusi berubah menjadi debat, maka detik itu juga istri kita rasanya langsung mati terhadap suami. Dan ketika diajak beribadah itu pasti dalam keadaan tidak siap. Itu sensitif sekali. Nah rupanya apa yang disampaikan oleh Nabi, ini rupanya penjelasan Allah dalam surah Ali Imran 133, 134. Allah bilang begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah memohon ampunan Tuhanmu karena disiapkan surga seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Satu di antaranya wal qadhiminal ghaidh, adalah orang yang mampu menahan amarah. Itu sudah disiapkan surga seluas langit dan bumi. Dan rupanya ini adalah kajian takwa yang tertinggi menurut para mufassir. Dalam berapa term takwa dalam Al-Qur'an, menahan amarah ini adalah kajian takwa yang tertinggi. Memang berat, karena beratnya itu sehingga kemudian Allah langsung menyiapkan surga. Dan puasa ini diadakan untuk membuat kita berlatih menahan itu. Semoga 30 hari, sebulan ini bisa membimbing kita sehingga di luar Ramadan kemudian kita bisa melakukan pengendalian, melakukan kontrol terhadap sikap kita. Terhadap anak Pak, mohon maaf, itu orang tua seakan punya hak untuk marah terhadap anak. Ini terjadi di mana-mana, di lingkungan kita. Padahal setiap kita marah terhadap anak, anak itu menyimpan marah itu. Setiap kita marah, dia menyimpan lagi, marah lagi, menyimpan lagi. Dan ketika anak itu punya kuasa untuk marah, maka ia dengan mudah juga memarahi adiknya. Memarahi orang-orang di lingkungannya yang dia merasa bahwa ini di bawah kekuasaan saya. Dan ketika anak itu sudah sering dimarahi, pada gilirannya ia sudah mampu untuk membentak, maka dengan mudah ia marah terhadap kedua orang tuanya. Setiap anak yang terima kasih, menerima kasih, maka dia akan memberi kasih. Setiap anak yang menerima marah, maka ia dengan mudah memberi marah. Nah, Islam ini datang untuk memanage itu. Salah satu poin penting yaitu dengan menghadirkan puasa. Kita dilatih untuk itu. Biasanya Ramadan kita betul-betul itu dengan penuh kesadaran, walaupun mungkin anak kita menjengkelkan, tetapi kemudian kita mampu, ya Allah saya puasa. Nah semangat puasa ini diharapkan itu tidak terhenti besok hari Ahad. Diharap berlanjut Senin, 1 Syawal dan seterusnya, kemudian kita melakukan kontrol pengendalian terhadap satu hal itu. Bapak Ibu yang mulia, ujian marah itu berat. Semakin anak kita, tanda kutip, sudah mulai mengenal, bergaul yang kita tidak inginkan, hampir semua orang tua semakin marah. Anak kita mulai keluar tanpa izin, anak kita sudah mulai merokok, anak kita sudah mulai dan seterusnya dan seterusnya.
sampai mencuri, sampai dan seterusnya, obat terlarang, maka hampir semua orang tua menghadapi kondisi seperti itu bukan hanya marah, tetapi kira-kira pada tingkat melaknat. Padahal ini kan tidak boleh. Nah, kita harus kembali kepada satu hukum. Ketika kita mau menikah kan diberi ajaran bahwa setiap orang tua sikapnya terhadap anaknya, begitu pula sikap Allah terhadap anaknya. Ketika orang tua ridho terhadap anak, maka pada saat yang sama Allah ridho terhadap anak kita. Tetapi ketika kita marah terhadap anak kita, maka pada detik yang sama Allah juga marah kepada anak kita. Semakin nakal anak kita, biasanya kita semakin murka kepada dia, marah terus. Dan begitu juga sikap Allah terhadap anak kita. Padahal anak kita ini innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak ini dikirim, kita diberikan anak itu kita untuk diuji. Kalau anak kita baik, maka ujiannya setiap orang tua harus bersyukur. Ketika anak kita tidak baik-baik saja, maka kita bukan marah, tetapi Allah minta kita bersabar. Berat memang, tetapi harus kita lakukan itu. Sebab kalau kita tidak lakukan, kita tidak lulus dalam ujian itu. Dan tetaplah ridho, sebab senakal apapun anak kita pasti ada kebaikannya. Maka sampaikanlah kepada Allah, ya Allah, seburuk apapun anak hamba, hamba bersaksi bahwa dia punya kebaikan dan saya ridho atas setiap kebaikannya. Maka kami mohon ya Allah, bimbing mereka, beri mereka hidayah. Tidak, orang tua itu Pak tidak punya hak untuk memberikan hidayah kepada anaknya. Ini yang banyak orang tua salah sangka, sehingga selalu bahkan memukul karena ingin memperbaiki anaknya. Padahal kan tidak seperti itu. Kita diminta bersabar, bersabar dan bersabar. Kita ini bukan siapa-siapa. Sekelas Rasul kan ada anaknya yang seperti itu. Kurang apa? Itu artinya memberikan gambaran kepada kita, menjadi keluarga itu bukan hal yang mudah. Bersyukur dan bersabar. Bersabar tanpa batas. Maka Ramadan ini Bapak Ibu yang mulia, katakan kepada anak-anak kita, senakal apapun Ananda, saya tetap cinta. Ini kata-kata ini harus sampai ke mereka. Seandainya Ananda menjadi orang yang jahat, maka ayah ibu tetap cinta. Sampaikan kepada mereka. Dan ayah tetap mendoakan. Bukan kita semakin marah, sebab ketika kita semakin marah, bahkan melaknat kepada anak, maka itu artinya Allah semakin marah dan murka kepada anak kita. Dan itu artinya tidak ada peluang baginya untuk bertobat. Tetapi ketika kita ridho terhadap anak-anak kita senakal apapun, peluang besar untuk menuju Allahnya itu sangat besar sekali. Bapak Ibu yang mulia, saya kira ini yang menjadi bahan renungan bagi kita. Peluk anak-anak kita, mohon maaf senakal apapun mereka, ajak mereka cek bacaan sholatnya. Menurut penelitian kami Pak, anak-anak yang tidak rajin, yang tidak sholat itu bukan karena tidak mau sholat, tetapi karena memang belum baca, belum hafal bacaan sholat. Kendati pun dia sudah kuliah. Kelemahan juga kita, itu tidak mengecek bacaan dan gerakan sholat anak kita. Kita sangat bersyukur seperti Ananda ditampilkan tadi, ini dahsyat sekali. Sepertinya hanya Al-Ikhlas yang dia baca, tetapi ini adalah proses penciptaan lingkungan yang sangat dahsyat luar biasa. Sebab sholat itu Pak, ini kesalahan terbesar di Indonesia. Sholat itu bukan ketika remaja, sholat itu ketika dia usia 7 tahun. 7 tahun Ananda kita menurut teori Rasul, itu mereka sudah harus bisa sholat dan gerakan dan bacaan dengan baik. Nah kita tidak mulai di sini masalah besarnya kadang ini. Jadi 7 tahun anak kita itu, mereka sudah harus bisa sholat, baik, bacaan, dan gerakan. Artinya apa? Sebelum itu disiapkan. Bukankah kita pahami sekarang bahwa masa keemasan anak-anak kecerdasannya itu kan 0 sampai 7 tahun. Artinya apapun yang diberikan itu hafal. Jadi kita jangan ragu untuk memasuki mereka ketika usia itu. Sebab disitulah starting kata Nabi. Dan Nabi menegaskan ketika usia 10 tahun dan belum juga lalai dalam salatnya, maka kita harus hadir mendampingi dia, peluk mereka, ajak mereka. Nah hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau itu kita lakukan, tetapi tetap saja nakal. Kita menitipkan agama kepada mereka, tapi tetap saja nakal. Maka Allah meminta kita untuk sabar. Sebab hidup ini memang ujian. Berbagai macam ujian kita Pak. Kalau tidak
kita diuji dengan keterbatasan harta, kita diuji dengan keterbatasan dan lain. Kita diuji diberikan kesehatan, ada yang diuji dengan sakit dan banyak ujian yang diberikan kepada kita. Termasuk anak yang dijelaskan adalah ujian terberat bagi kita. Karenanya hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, semoga Ramadan yang memberikan keberkahan kepada kita. Mari kita menjamah anak-anak kita, peluk mereka, cium mereka, ajak mereka berbicara dari hati ke hati. Ketika kita berbicara dengan nada keras, anak-anak kita lari, Pak, liar. Hari ini bukan zaman itu lagi. Bapak Ibu yang mulia, saya sementara mengaplikasikan hadis Nabi ini. Kami diberi amanah untuk membina pondok, membantu istri saya sebagai pimpinan pondok di Taeng. Mungkin pesantren kami ini adalah pesantren yang pertama ramah anak. Jadi ketika kami menerima musyrif, pengasuh, kami dengan istri yang mewawancarai, satu kontraknya tidak boleh marah. Yang kedua, kami kerjasama dengan Lembaga Psikomorfosa Makassar, lembaga psikologi. Semua pembina harus lolos tes asesmen psikologi. Data awal santri kami itu asesmen psikologi. Semua santri asesmen psikologi dan kesehatan itu data awalnya. Sehingga semua musyrif tahu persis tentang kecenderungan santri-santrinya yang dihadapi. Kami punya pengalaman bahwa kita tidak bisa menutup mata, Pak. UNICEF sedang menyorot pesantren bahwa terjadi kekerasan. UNICEF sedang melihat itu bahwa di pondok-pondok terjadi bully dan seterusnya. Dan itu tidak bisa kita menutup mata. Sayangnya guru-guru kita yang mulia biasanya melakukan pembelaan. Istri kami sebagai pemateri dari UNICEF, pesantren ramah anak ini, 23 pondok pesantren dikelilingi, dia ke pondok-pondok. Cuma memang masalah terbesar itu karena tidak terbuka. Berarti ini terjadi, bully, terjadi kekerasan. Sampai akhirnya kami diberi amanah untuk mengelola pondok. Ketua yayasan kami adalah mantan Pangdam di sini, Majen TNI Andi Sumangeruka. Sekarang beliau menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara yang baru terpilih kemarin. Sehingga pondok kami kita kelola secara modern, mulai dari pendirian website, sehingga orang tua insya Allah terakses dengan berbagai kegiatan anak-anak santri di sana. Terakhir waktu mau libur kami cek lagi apakah ada security, ada cleaning service, ada musyrif atau yang marah. Alhamdulillah kami baru tahun pertama, Pak, satuan pendidikannya SMP. Namanya SMP ASR, Ahlus Sidqi war Rahmah. Kira-kira artinya adalah kita harapkan anak-anak punya integritas, mengedepankan kejujuran, senantiasa berbagi, dan kemudian memberikan kasih sayang terhadap sesama. Kami sementara menyiapkan untuk menerima adik-adiknya. Di sana tidak boleh ada kata kamu, kata kau dari semua orang. Yang kami berat itu mendidik orang-orang security, cleaning, para musyrif untuk menyiapkan. Sehingga kami menerima terbatas, Pak. Hanya 2 kelas. Sekarang baru 1 kelas. Ramadan ini baru visitasi dari Diknas Kabupaten Goa. InsyaAllah dalam waktu dekat izin operasional akan terbit. Mohon doa Bapak Ibu sekalian bisa membuka websitenya kalau ingin melihat bagaimana program kami. Oh ya, program tahfiz yang kami lakukan. Kebetulan istri saya dosen tahfiz di UIN, kemarin ketua prodi ilmu Al-Quran dan tafsir di UIN Alauddin Makassar, juga sudah menulis buku tentang metode tahfiz secara tematik dengan modulnya. Jadi ada 2 yang dilakukan istri saya itu, Pak, sebelum diberi amanah. Dan dua-duanya diterapkan insya Allah di sana. Al-Quran itu per tema, mulai dari awal tema tentang orang-orang bertakwa, orang kafir, orang munafik, dan seterusnya. Jadi ada mata pelajarannya namanya kosakata Al-Quran, mufradat Al-Quran. Memahami dulu tema ayat baru kemudian menghafalkan. Alhamdulillah kemarin sangat menggembirakan. Anak-anak sebelum libur kami cek sangat luar biasa. Saya kira ini Bapak Ibu yang mulia, Ramadan membimbing kita untuk semoga bisa kita semakin sadar untuk mengendalikan amarah kita, menekan, melakukan pengendalian khususnya terhadap keluarga, terhadap istri, terhadap anak kita, terhadap suami. Suami juga, Pak, dalam penelitian kami,
Suami ketika kena marah sama istrinya, apalagi kalau kemudian dia dipecundangi sama istrinya, itu rupanya suami menjadi loyo, menjadi lemah. Jadi jangan menciptakan marah dalam rumah. Mari kita berkasih sayang, sebab itulah pesan Islam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon wal qalam ya masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.